Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hakikat hikayat sebagai salah satu genre prosa fiksi dalam tataran hasanah sastra Indonesia secara terpadu. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian hikayat? Lalu, yang kedua, apa pengertian unsur intrinsik beserta komponen-komponennya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Syarifah Nurjanah, NPM 195030092. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hikayat. Secara etimologi, istilah hikayat berasal dari bahasa Arab, yakni haka, yang berarti menceritakan atau bercerita. Hikayat kemudian diartikan sebagai karya sastra klasik yang pada umumnya mengisahkan kehebatan dan kepahlawanan seseorang lengkap dengan keajaiban, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Serina Otaria dengan NPM 195030085 yang akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri hikayat yang pertama ada ceritanya berbentuk prosa. Hikayat merupakan karya sastra yang pada umumnya berbentuk prosa ataupun cerita naratif. Yang kedua ada berupa cerita rekaan. Rekaan merupakan ciri hikayat yang sangat menonjol. Unsur dan komposisi yang direka-reka dalam hikayat sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Dalam hikayat, banyak dipenuhi oleh cerita-cerita semacam mite, legenda, dan dongeng. Kepercayaan makhluk gaib, makhluk raksasa, azimat, dan sejenisnya. Masuknya agama Hindu dan Islam membawa perubahan yang berarti bagi perekaan tema hikayat. Pengaruh agama Hindu membuat cerita rekaan itu berkisah sekitar kehidupan para dewa dan bidadari. Pengaruh agama Islam menyebabkan timbulnya cerita rekaan yang bernapaskan keislaman, seperti cerita para nabi, cerita hari kiamat, dan sejenisnya. Yang ketiga, ada berupa citra karya klasik. Rekaan atau hayalan merupakan unsur utama hikayat, akan tetapi tidak berarti semua karya sastra yang mengandung unsur rekaan itu dapat dikatakan sebagai hikayat. Istilah hikayat tidak dapat dilepaskan dari citra kemasa laluan. Judul-judul karya sastra yang berlabelkan hikayat hanya layak diberikan kepada karya-karya yang lahir pada zaman Melayu klasik. Hikayat tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan unsur kebudayaan masyarakat Melayu klasik. Kemudian yang keempat, ada sebagai karya tulis. Pengertian bahwa hikayat itu adalah cerita memang masih tidak jelas. Tidak setiap karya klasik yang berupa cerita atau prosa dikatakan sebagai hikayat. Sastra klasik yang masih berupa sastra lisan, yang dalam hal ini umumnya berupa cerita-cerita rakyat, tidaklah dikatakan sebagai hikayat. Umumnya, cerita-cerita tulis tersebut adalah sastra yang tumbuh dan berkembang di lingkungan-lingkungan kerajaan atau istana. Temanya pun sebagian besar berkisar tentang kehidupan kerajaan ataupun istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Putra Nugraha, NPM 195030106. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur, tema, dan amanat. Alur disebut juga plot, yaitu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat, sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. Alur terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu awal. Pengarangan mulai memperkenalkan tokoh-tokohnya. Tikayan, yaitu terjadi konflik di antara tokoh-tokoh pelaku. Gawatan atau rumitan, yaitu konflik tokoh-tokoh semakin seru. Puncak, yaitu saat puncak konflik di antara tokoh-tokohnya. Lerayan, yaitu saat peristiwa konflik semakin reda dan perkembangan alur mulai terungkap.
akhir, yaitu seluruh peristiwa atau konflik telah terselesaikan. Pengaluran, yaitu teknik atau cara-cara menampilkan alur menurut kualitasnya. Alur tunggal ialah alur yang hanya satu dalam karya sastra. Alur ganda ialah alur yang lebih dari satu dalam karya sastra. Tema dan amanat. Tema ialah persoalan yang menduduki tempat utama dalam karya sastra. Tema mayor ialah tema yang sangat menonjol dan menjadi persoalan. Tema minor ialah tema yang tidak menonjol. Amanat ialah pemecahan yang diberikan oleh pengarang bagi persoalan di dalam karya sastra. Amanat biasa disebut makna. Makna dibedakan menjadi makna niatan dan makna muatan. Makna niatan ialah makna yang diniatkan oleh pengarang bagi karya sastra yang ditulisnya. Makna muatan ialah makna yang termuat dalam karya sastra tersebut. Perkenalkan, nama saya Lita Dewi Safitri, NPM 1950384. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh penokohan dan sudut pandang atau point of view. Yang pertama, tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Dalam karya sastra biasanya ada beberapa tokoh, namun biasanya hanya ada satu tokoh utama. Ada dua jenis tokoh dalam penokohan. Yang pertama ada tokoh datar dan yang kedua ada tokoh bulat. Tokoh datar ialah tokoh yang hanya menunjukkan satu segi, misalnya baik saja atau buruk saja. Sejak awal sampai akhir cerita, tokoh yang jahat akan tetap jahat. Lalu ada tokoh bulat, yaitu tokoh yang menunjukkan berbagai segi baik buruknya, kelebihan dan kelemahannya. Jadi ada perkembangan yang terjadi pada tokoh ini. Dari segi kejiwaan dikenal ada tokoh introvert dan ekstrovert. Penokohan atau perwatakan ialah teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Ada beberapa cara menampilkan tokoh. Yang pertama, cara analitik ialah cara penampilan tokoh secara langsung melalui uraian pengarang. Lalu yang kedua ada cara dramatik, ialah cara penampilan tokoh tidak secara langsung tetapi melalui gambaran, ucapan, perbuatan, dan komentar atau penilaian pelaku atau tokoh dalam suatu cerita. Lalu selanjutnya ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Posisi pengarang ini terdiri atas dua macam. Yang pertama berperan secara langsung, atau sebagai orang pertama, atau sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita yang bersangkutan. Lalu yang kedua, hanya sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Marliani, MPM saya 195030-100. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi, latar dan pelantaran atau setting, dan pusat pengisahan. Latar disebut juga setting, yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa-peristiwa terjadi dalam sebuah karya sastra. Latar atau setting dibedakan menjadi dua, yaitu latar material. Latar material yaitu lukisan latar belakang, alam, atau lingkungan di mana tokoh tersebut berada. 2. Latar sosial yaitu lukisan tata krama, tingkah laku, adat, dan pandangan hidup. Sedangkan pelantaran ialah teknik atau cara menampilkan latar tersebut. Saya di sini akan menjelaskan tentang pusat pengisahan. Pusat pengisahan yaitu dari mana suatu cerita dikisahkan oleh pencerita. Pencerita di sini yaitu pribadi penciptaan pengarang untuk menyampaikan cerita. Ada dua pusat pengisahan yaitu pencerita sebagai orang pertama dan pencerita sebagai orang ketiga. 1.
sebagai orang pertama, yaitu menceritakan duduk atau terlibat dalam cerita tersebut. Biasanya sebagai dalam tokoh cerita. 2. Sebagai orang ketiga, pencerita tidak terlibat dalam cerita tersebut, tetapi ia duduk sebagai seorang pengamat atau dalang yang serba tahu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.